Apakah tidak datang kepada kalian utusan dari kalian, nabi kalian, rasul kalian, ayat Tuhan kalian, hadis nabi kalian, apakah tidak datang kepada kalian? Apa kalian enggak dengar? Memberikan kalian peringatan akan hari ini, perihal hari ini, perihal di mana seseorang tidak memiliki tempat tinggal kecuali dua. Kalau enggak kelompok yang masuk surga, jadi kelompok yang masuk neraka. Mereka menjawab, "Bala, ya, kami telah mendapat peringatan, kami telah mendapat ancaman, tapi walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin." Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita sekalian. Kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Sama-sama kita berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyanjung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasilah sebagai kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat dunia dan akhirat kita berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang memohon kepada Allah melalui kebesaran dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan hamba tersebut. Oleh karena itu, di antara disampaikan oleh Habib Ali di dalam kitab maulidnya, wa bijahihi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, wa bijahihi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Dan berkat kedudukannya yang tinggi, kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang tinggi di sisimu ya Allah, jud wa balligh kulla maqsad, maka sampaikanlah segala cita-cita dan keinginan kami. Satu kali dulu sahabat ada yang nggak bisa melihat, nggak bisa melihat, buta, datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta didoakan supaya Allah mengembalikan penglihatannya. Allah menjadikan dia ini bisa melihat. Kemudian Nabi mengajarkan, setelah ini kamu salat 2 rakaat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kembalikanlah atau berikanlah saya ini penglihatan. Enggak lama setelah itu sahabat yang lain bercerita Allah langsung memberikannya penglihatan.
Karena apa? Karena dia berdoa melalui kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang semestinya kita jadikan cita-cita dan keinginan, apa yang mestinya kita jadikan ambisi dalam kehidupan kita, dijelaskan oleh Habib Ali di bait setelahnya. Wahdina nahja sabilih kaibihi nas'ad wa nursyad. Cita-cita kita banyak, keinginan kita banyak, macam-macam. Tapi yang harus kita jadikan prioritas dalam keinginan tersebut, di antaranya apa? Ini yang Habib Ali sampaikan. Wahdina nahja sabilih. Wahdina nahja sabilih kaibihi nas'ad wa nursyad. Wahdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami nahja sabilih, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada kami jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajarannya, tuntunannya, sunnah-sunnahnya, tauladannya kepada kita sekalian. Tunjukkanlah, mudahkanlah supaya kami bisa meneladani beliau dengan sebaik-baiknya. Nah, itu di antara permohonan yang harus kita jadikan permohonan terpenting kita. Apa? Supaya kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dijelaskan lagi oleh Habib Ali. Karena sesungguhnya orang yang tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari kata sejahtera, jauh dari kata bahagia. Hidupnya ini jauh dari kebahagiaan, kesejahteraan dan hidayah. Karena kaibihi nas'ad wa nursyad. Tunjukkanlah kami jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kami bisa bahagia, kami bisa sejahtera, dan kami bisa mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang betul-betul mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya? Apa yang akan didapat? Yaitu murafaqatuh, perdampingan bersama beliau, dekat dengan beliau kelak di akhirat. Itu yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang betul-betul sungguh-sungguh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan Rabbi ballighna bijahih fi jiwarih khaira mag'ad. Ya Allah, ballighna bijahih, maka sampaikanlah kami ke sisi fi jiwarih khaira mag'ad. Nah, sampaikanlah kami ke tempat yang terbaik. Di mana tempat yang terbaik? Tempat yang terbaik yaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keinginan yang harus kita jadikan keinginan terbesar kita, yaitu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kebaikan bagi seseorang yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan yang didapatkan? Enggak ada. Enggak ada kebaikan yang didapatkan oleh seseorang yang jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang enggak melihat beliau nanti di akhirat dikatakan wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celakalah bagi seseorang yang kelak di hari kiamat enggak bisa memandang wajahku. Mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga di dunia, di barzakh dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling sempurna dalam peneladannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat-sahabat beliau.
Karena mereka adalah kelompok yang paling utama. Mereka menjadi mulia, menjadi hebat karena langsung dididik oleh sebaik-baiknya guru, Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pendidik. Oleh karena itu mereka adalah sebaik-baiknya kelompok. Di antara sahabat ini ada yang bernama Sayyidina Utbah bin Ghazwan. Beliau diangkat menjadi pemimpin di kota Basrah saat itu, ya. Di dalam khutbahnya beliau menyatakan, qala Utbah bin Ghazwan fi khutbati bil Basrah, inna dunya qad adhanat bisarm. Tanda seseorang ini hebat dan mulia, imannya kuat. Tandanya apa? Meyakini akan keutamaan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Tanda keimanan seseorangnya, keimanannya kuat. Tanda kemuliaan seseorang ketika dia betul-betul yakin akan keutamaan dunia, keutamaan akhirat dari dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Meyakini akan kehidupan dunia yang sesaat, kehidupan dunia yang sementara, kehidupan dunia, kesenangan dunia yang hina. Ditanda kemuliaan, kehebatan seseorang. Mereka ini ciri inilah yang membedakan antara sahabat dengan yang lainnya. Ada antaranya Sayyidina Utbah bin Ghazwan, beliau mengatakan, inna dunya qad adhanat bisarm wa wallat hida. Sesungguhnya dunia sebentar lagi akan hancur. Sebentar lagi akan hancur. Lam yabqa minha illa subaba ka subatil inayat sawabuha sahibuha. Wa innakum muntaqiluna minha ila dari qarar. Dan sesungguhnya kalian akan pindah dari dunia menuju tempat goror, tempat tinggal sesungguhnya. Dunia ini hanya tempat sesaat, adapun tempat tinggal sesungguhnya bagi kita umat manusia dan jin dari kalangan mukallaf. Manusia dan jin, tempat tinggal sesungguhnya kita nanti di akhirat. Muntaqiluna minha ila dari qarar fantaqilu bi khairi ma yahdurannakum. Maka pindahlah kalian membawa bekal yang terbaik. Pindahlah kalian, persiapkan untuk kepindahan kalian dari dunia menuju akhirat dengan bekal sebaik-baiknya, dengan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khayra zadid taqwa. Kemudian walaqad balaghani anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 ama. Sungguh telah sampai kepadaku, sesungguhnya jarak antara ujung satu pintu dengan ujung yang satunya, ya, kalau pintu jarak antara ujung yang satu ke ujung yang satunya, berapa? Masiratu 40 ama. Perjalanan 40 tahun. Lalu pintu kita berapa? 2 meter misalkan, atau 1 meter. Tapi kalau pintu surga lebarnya perjalanan 40 tahun. Satu hal yang luar biasa. Berapa kilo Allah alam. 40 tahun perjalanan. Dari satu ujung pintu ke pintu yang lain. Lebar pintunya perjalanan 40 tahun. Wala yatiyanna alaihi yawmun huwa kadhidun min az-ziham. Satu hari kelak itu pintu yang begitu besar bakalan penuh sama orang mau masuk. Akan ramai dengan orang, mereka para penghuni surga. Penuh dengan penghuni surga. Mudah-mudahan kita jadikan penghuni surga. Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di barisan pertama terdepan, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus dengan peneladanan, harus dengan kesungguhan, harus dengan perjuangan.
harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh meneladani beliau, baru bisa dekat. Penghuni surga ada 120 shaf. Keterangan hadis yang lain, ahlul jannah mi'ah wa arba'una shaffa, thamanun min ummati. 120 barisan penghuni surga. Setiap barisannya ribuan, ratusan ribu, jutaan orang. 2/3 dari penghuni surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 80 shaf dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama orang-orang khususnya kalangan VIP atau VVIP ada di barisan paling depan. Karena surga enggak dibuka kecuali kalau yang ngetuk Nabi Muhammad SAW. Beliau barisan paling depan bersama kelompok khusus. Yang mana kelompok khusus ini itu tidak hanya dari kalangan sahabat, tapi dari setiap zaman ada orang yang berada di shaf pertama tersebut. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in sampai zaman kita sekarang dan zaman setelah kita nanti sampai hari kiamat, ada orang-orang pilihan yang berada di shaf tersebut. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Walaupun shaf terdepan tadi yang lebih banyak para pendahulu-pendahulu kita, kalangan sahabat, tabi'in, tapi enggak menutup kemungkinan setiap zaman ada orang yang dapat kesempatan untuk berada di barisan tersebut. Apakah kita punya hasrat buat jadi orang yang ada di barisan itu atau enggak? Atau hasrat kita cuma dengan urusan dunia dan lain-lain? Enggak ada cita-cita terbesar kecuali berada di shaf terdepan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, 120-80 shaf dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara, dan digiring, dihantar, diarak para penghuni surga, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, digiring, diarak. Kalau kita diarak ada pawainya. Karena ini rombongan, bukan sembarang rombongan, bukan sembarang arak-arakan penghuni surga. Enggak ada arak-arakan yang lebih megah dari arak-arakan penghuni surga. Pawai kemana? Pawai ke surga. Wasiqal ladzina taqarrabahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai mereka diarak, dihantar sampai depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, sedangkan pintunya udah terbuka. Pintunya udah kebuka. Para malaikat siap menyambut. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian para penjaga surga menyambut mereka, para penghuni surga, salamun alaikum, selamat buat kalian, selamat buat kalian wahai penghuni surga, tibtum, kalian adalah orang yang baik, kalian telah melakukan hal yang baik. Tibtum fadkhuluha khalidin, maka sekarang masuklah ke dalam surga khalidin, kekal abadi di dalamnya. Kemudian sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat begitu besar, walaupun amal mereka tidak cukup untuk membuat mereka mendapatkan keutamaan tersebut, akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala, wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah.
Mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi sadaqana wa'dah, yang telah menepati janjinya kepada kita. Nah, alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha, dan telah memberikan warisan kepada kita dataran surga. Karena setiap orang punya kafling masing-masing di surga. Setiap manusia punya kafling masing-masing di surga. Cuma mereka yang enggak beriman, kaflingnya dikasih buat orang lain. Wa awrathana al-ardha, memberikan warisan berupa dataran surga kepada kita. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', kami tinggal dimanapun kami suka di dalam surga tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membaca atau yang memuji Allah dengan pujian ini. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Apakah kita termasuk yang baca ini atau enggak? Yang baca ini atau enggak? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Di sisi yang lain keadaan begitu berbeda. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan diseret, didorong, dijorogin mereka orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Tuhannya, atau mereka yang satu pemikiran dengan mereka. Orang kafir yang jelas-jelas kufur, atau orang-orang yang satu pemikiran dengan mereka. Amal perbuatannya sama dengan mereka, cara berpakaiannya sama dengan mereka, cara berbicaranya sama dengan mereka, digiring, diseret menuju ila jahannam, menuju siksa jahannam. Zumara, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha lam ya'tikum rasulun minkum. Ketika sampai di pintu neraka jahanam, para penjaga jahanam dari malaikat-malaikat Allah mengejek mereka. Karena sunnah atau biasanya orang yang teguh menjalankan agama, mengikuti sunnah, akan dicemooh, ditertawai, diejek oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang fasik, atau oleh orang-orang munafik. Tapi nanti di akhirat kebalikannya. Orang mukmin yang beriman akan menertawai mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innal ladzina kafaru innal ladzina amanu minal kufari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu alam ya'tikum rasulun minkum, apakah tidak datang kepada kalian utusan dari kalian, nabi kalian, rasul kalian, ayat Tuhan kalian, hadis nabi kalian, apakah tidak datang kepada kalian? Apa kalian enggak dengar? Yatluna ayati rabbikum, mereka membaca, menyampaikan ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, memberikan kalian peringatan akan hari ini, perihal hari ini, perihal di mana seseorang tidak memiliki tempat tinggal kecuali dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau enggak kelompok yang masuk surga, jadi kelompok yang masuk neraka. Ala wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, qalu bala, mereka menjawab bala, ya kami telah mendapat peringatan, kami telah mendapat ancaman, tapi walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Hakadha. Laqad balaghani anna sakhratan law hawat min syafir jahannam hawat 70 kharifa. Telah sampai kepadaku, kala Sayyidina Utbah bin Ghazwan, kalau ada batu dilempar dari bibir jurang neraka jahanam, baru sampai dasarnya setelah 70 tahun. Jadi dari ujung atas sampai dasar jahanam itu jaraknya berapa? 70 tahun. Allahu Akbar. Afa ajibtum, apakah kalian heran dengan hal tersebut?
Walaqad ra'aytuni wa Sa'ad bin Malik wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'am illa warqa syajar. Aku dulu bersama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Kami bertujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan enggak punya makanan. Kecuali apa? Kecuali kami memakan daun-daunan yang ada di alam. Di alam liar. Daun-daunan, kami makan daun-daunan. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Nabi. Kami bersama Nabi hanya makan daripada daun-daunan tersebut. Hatta garahat ashdagana, sampai-sampai kami sariawan kalau kita bilang, ya, tahu sariawan. Jadi lecet, luka, ujung mulutnya itu luka. Kenapa? Karena mungkin daunnya kasar. Kalau kita makannya daun-daunan, cuma daun-daunnya nggak kasar ya. Halus. Tapi dulu sahabat di alam liar makannya daun-daunan yang kasar, sampai-sampai mulut kami terluka. Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asabtu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Saya kemudian punya satu helai surban, kemudian saya bagi dua, saya robek bagi dua untuk saya gunakan dengan Sa'ad bin Malik. Saking prihatinnya keadaan mereka saat itu. Fama min ulaika sab'ati illa amirun ala Misr. Semua dari 7 orang tadi yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah angkat kedudukan mereka dengan mereka menjadi pemimpin dari satu negeri. Ala wa innakum satujarribunal umara ba'di. Sesungguhnya kalian akan merasakan bagaimana pemimpin-pemimpin setelah kami. Wa fi riwayat inni a'udzubillahi an akuna fi nafsi 'azima fi anfusin nasi saghira. Wa satujarribunal umara ba'di. Qala Hasan, fajarrabnahum, kami telah merasakan bagaimana kepemimpinan orang-orang setelah para sahabat tersebut. Fawajadnahum antana, kami temukan mereka adalah orang-orang yang keji, orang-orang yang busuk. Waliyadzubillahi taala. Sa'ad bin Malik wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Allah jadikan tahun baru ini tahun baru 1444 Hijriah menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua, tahun yang lebih berkah, tahun yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun di mana kita dijaga dari segala macam fitnah, musibah, bala dunia dan akhirat, tahun yang membawa keberuntungan, kemenangan, pertolong untuk seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita doakan semua rombongan yang saat ini sedang berada di Solo, mungkin menuju arah pulang, selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.